Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang memang harus kita harus belajar tentang bagaimana cara menulis. Di sini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang teks eksplanasi. Tentang eksplanasi, di sini kan backgroundnya udah dilihatin tentang hutan pinus-pinus gini. Jadi kalau teks eksplanasi itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya proses sebetulnya. Nah, di teks eksplanasi kita akan membahas tentang bagaimana caranya menganalisis informasi, tentang struktur, tentang kebahasaan pada teks eksplanasi. Kenapa sih bahasa Indonesia itu selalu ada struktur, selalu ada kebahasaan? Karena memang pada hakikatnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia pada hakikatnya pasti ada strukturnya, ada kebahasaannya, karena pasti berbeda antara satu sama lain. Jadi wajib untuk dipelajari itu ini. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu dari pengertian teks eksplanasi menurut apa yang telah saya cari tentang eksplanasi, yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan suatu proses, kejadian atau fenomena. Nah, pengamatan ini tuh bersifat ataupun berfokus kepada prosesnya. Kalau misalkan di eksplanasi itu pokoknya intinya kalau misalkan kalian menemukan proses terjadinya sesuatu, itu harus dipertanyakan, itu secara tidak langsung akan masuk ke teks eksplanasi. Jadi kalau teks eksplanasi itu bisa ditandai ataupun bisa kalian tandai ya kata kunci dari eksplanasi ini. Ketika kalian ingat nih, yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah kejadian atau fenomena. Nah, pengamatan secara otomatis dia memerlukan proses untuk ataupun seseorang tersebut itu melihat dengan mata kepala sendiri menggunakan data-data yang real, data-data yang dia lihat, kemudian dia rangkum, kemudian dia tuliskan kembali menjadikan teks eksplanasi. Apa itu fenomena dan apa itu kejadian? Fenomena itu kan biasanya bersifat tentang kejadian-kejadian alam yang di luar di luar akal sehat manusia. Misalkan tahun berapa ya? Tahun apa ya? Yang kalau tidak salah pernah terjadi itu di India atau di mana, itu terjadi hujan darah, terus hujan salju, terus terjadinya yang laut itu menjadi berpisah antara warna laut biru dengan warna laut yang keruh. Itu di mana saya kurang tahu, itu mungkin perbedaan antara kadar atau apa, saya kurang tahu, tapi itu disebut fenomena alam. Kalau kejadian itu bisa bersifatnya alam, bisa bersifatnya yang dialami ataupun yang terjadi di kehidupan manusia atau fenomena sosial di kehidupan manusia. Nah, di sini itu bersifat ataupun berfokusnya itu kepada proses. Jadi terjadinya hujan itu prosesnya itu seperti apa. Jadi eksplanasi berfokus kepada proses. Dari proses terjadinya hujan ataupun penyebab terjadinya hujan sampai hujannya itu turun, itu akan ada di teks eksplanasi, karena memang dia harus berfokus ke hal itu. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa
Di teks eksplanasi kita harus mengetahui kriteria dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah struktur. Yang pertama adalah struktur. Yang kedua adalah informasi. Yang ketiga itu kebiasaan. Yang keempat itu adalah makna dan pesan yang disampaikan. Nah, yang pertama itu tentang struktur. Struktur itu terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Jadi si teks eksplanasi cuma memiliki tiga struktur. Yang pertama adalah struktur penjelasan umum. Yang kedua adalah struktur tentang penjelasan proses. Yang ketiga yaitu tentang penutupnya. Ya, apa itu penjelasan umum? Penjelasan umum itu terkait dengan penjelasan ataupun gambaran umum tentang suatu kejadian atau suatu fenomena. Intinya di penjelasan umum hampir sama dengan teks-teks yang lainnya, itu memberikan gambaran awal tentang apa yang terjadi ataupun apa fenomena yang dibahas ataupun apa kejadian yang dibahas. Yang kedua yaitu tentang penjelasan proses dan penutup. Yang penjelasan proses itu merupakan penjelasan yang bersifatnya proses dari asal usul terjadinya kejadian tersebut sampai kejadian tersebut itu terjadi. Oke, saya kasih contoh. Contohnya itu tentang tsunami misalkan, tentang terjadinya gelombang tsunami yang mengakibatkan tsunami di daerah tersebut, misalkan di daerah Jawa ataupun di daerah Sumatera misalkan terjadi tsunami nih. Jadi kan proses terjadi tsunami itu kan memiliki beberapa faktor. Ada faktor gempa di dasar laut, atau ada patahan lempeng bumi. Itu kan ada itu prosesnya. Nah, itu bagaimana bisa terjadi ombak yang setinggi itu ataupun ombak deras seperti itu. Terus kenapa terjadi air yang surut ketika sebelum si tsunami itu menimpa tempat tersebut, kenapa suka surut airnya. Nah, itu juga akan ada di penjelasan proses dan harus dijelaskan di proses. Seperti itu. Selanjutnya yaitu di bagian penutup. Kalau di bagian penutup itu bagian yang terdiri atas kesimpulan ataupun memberikan saran tentang suatu tentang suatu masalah ataupun fenomena yang terjadi di yang dibahas tersebut. Selanjutnya adalah info ataupun memuat informasi berdasarkan fakta. Ini nyambung ke kebiasaan bahwa informasi tersebut memuat berdasarkan keilmiahan. Disebut fakta karena memang ada ilmunya, ada disiplin ilmunya yang harus membuktikan bahwa fakta ini bisa terjadi di keilmiahan. Di keilmuan bisa membuktikan fakta, dan fakta bisa membuktikan realita yang terjadi ketika suatu proses terjadinya hal ataupun fenomena yang telah terjadi ataupun sedang terjadi di daerah tersebut ataupun di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada makna dan pesan. Makna dan pesan itu maknanya wajib ataupun harus mudah dipahami, dan pesan yang disampaikan itu harus efektif. Efektif itu mudah dipahami dan tidak bertele-tele ketika memberikan pesan. Karena kalau bersifatnya keilmiahan itu secara otomatis akan memberikan pemahaman ataupun ilmu tentang ataupun informasinya itu akan sangat efektif.
Selanjutnya di sini dari ketiga ini dan yang slide pertama disimpulkan bahwa teks ekspansi dibuat berdasarkan pengamatan. Nah, pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan berarti membutuhkan objek. Objeknya itu adalah masalah atau fenomena ini atau ini. Ini sebagai objek. Ini pengamatannya itu seseorang yang mengamati. Selanjutnya, bagaimana caranya menganalisis informasi berdasarkan menganalisis informasi teks eksplanasi itu lebih mudah, bukan lebih mudah ya, lebih simple karena cuma menggunakan dua kriteria, dua teknik. Yang pertama adalah teknik fungsi, yang kedua adalah kelengkapannya. Yang pertama, teknik fungsi itu umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian yang berkaitan dengan proses melakukan sesuatu kegiatan atau berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi fungsinya itu mendeskripsikan, di sini mendeskripsikan kejadian. Jadi fungsinya itu mendeskripsikan kejadian yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi. Itu fungsinya. Yang kedua berdasarkan kelengkapan. Berdasarkan kelengkapan ini bertitik ataupun ada di titik berat di bagian struktur dari teks eksplanasi. Struktur yang tidak lengkap maka termasuk eksplanasi yang sederhana. Jadi tidak ada pernyataan umum, tidak ada pernyataan proses, tidak ada penutup tidak ada pernyataan umum, misalkan langsung ke pernyataan proses ataupun langsung ke penutup, ataupun tidak ada penutupnya, pokoknya tidak ada salah satunya, itu termasuk eksplanasi sederhana. Itu harus masuk ke tiga-tiganya sebagai unsur ataupun struktur yang utuh. Oke, selanjutnya penjelasan tentang struktur. Pertama adalah penjelasan umum. Berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Itu kan keterangan singkat. Terus penjelasan proses berisi rangkaian penjelas yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa suatu bisa terjadi atau bekerja. Terus penutup itu berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Ya, seperti itulah. Jadi di sini itu sebetulnya ada foto yang ditampilkan tapi tidak nampak, saya juga kurang tahu, ada kesalahan teknis mungkin. Jadi nanti kita lanjutkan dulu ini, tapi kita nanti saya lihatkan contoh dari analisis strukturnya yang ada di buku. Selanjutnya itu di kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata benda yang bersifat umum. Bahasa pesawat terbang umum kan, gawai itu jadi kita mah bahasanya HP gitu. Terus mobil, gunung berapi, ya sifat-sifatnya umum lah yang umum orang ketahui. Terus selanjutnya menggunakan kata kerja. Sorry, ini ada tipe, misalnya berlari, kerja ataupun menolong yang menunjukkan proses gitu. Jadi menggunakan afiksasi kan ini tidak menggunakan, ada yang menggunakan afiksasi. Yang selanjutnya itu menjawab pertanyaan. Kan kalau dulu mah di berita itu ada 3 atau berapa pertanyaan gitu. Ada 5W1H dan jadi 6. Tapi kalau di eksplanasi itu cuma pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa itu menjelaskan tentang mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Kalau bagaimana itu menjelaskan tentang prosesnya. Jadi tentang mengapa dan bagaimana itu berbeda. Cuma hanya membutuhkan 2 pertanyaan ini saja untuk membuat teks eksplanasi. Itu di kaidah kebahasaannya. Yang selanjutnya menggunakan fakta ataupun kata-kata fakta. Menggunakan kata-kata fakta seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Ya, robot dapat bergerak karena mempunyai mesin.
seperti ini. Jadi ini kan faktanya emang benar, robot cuma dapat bergerak hanya menggunakan mesin. Tanpa mesin robot tidak bisa bergerak, dan tanpa bahan bakar robot tidak bisa bergerak. Begitu pula manusia, ketika dia tidak mendapatkan asupan nutrisi, mereka juga tidak akan bisa bergerak. Bisa bergerak cuman lemas. Selanjutnya menggunakan bentuk kalimat pasif seperti energi berasal dari matahari. Jadi matahari yang awalnya menjadi subjek ataupun yang ada di sini di paling depan itu berada sebagai objek. Jadi si matahari itu jadi objek. Jadi kalau diaktifkan, di kalimatnya diaktifkan itu jadi matahari menghasilkan energi. Matahari menghasilkan energi. Ini kalimat-kalimat yang bentuknya pasif. Bisa dicari di beberapa situs tentang tentang kalimat-kalimat pasif. Bisa jadi di buku juga banyak tentang kalimat seperti energi berasal dari matahari. Ketika dibalikan, matahari menghasilkan energi. Kalau misalkan kalau kalimatnya gini nih, banyak. Misalkan kalimatnya berangkat ke sekolah, pokoknya kata ataupun bagaimana caranya mempasifkan atau melihat pasif dari afiksasi itu ketika dijadikan ataupun menjadi di, misalkan membawa jadi dibawa. Misalkan Adi membawakan pulpen untuk Rina, jadi Adi dibawakan pulpen oleh Rina. Jadi dari me diganti menjadi di bukan sebagai kata depan, bukan di yang dipisah ya, tapi di sebagai kata depan. Jadi ada dua versi di. Ini contohnya dari pasif. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kendala ataupun kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan tentang eksplanasi. Untuk tugas dari teks eksplanasi, silakan cek di Google Classroom kalian. Saya sudah kirimkan materi ini di Google Classroom. Jadi kalian bisa melihat ataupun mereview, dan nanti juga ini akan dicek ataupun diupload di YouTube channel Putra Papua. Silakan ada yang ingin ditanyakan.